Sehat ya? Oke. Jumlah kelas ini ada 12 ya? Hadir semua ya? Pas ya? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang akan pimpin doa? Oke, silakan. Sini. Terima kasih Siti. Hari ini kita akan belajar mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Saya tanya dulu. Silakan dijawab. Konfigurasi elektron dari natrium nomor atom 11. Bagaimana? 281. Ya, bagus sekali. Berapa elektron valensinya? 1. Baik. Oksigen nomor 8. 26. Baik. Berapa elektron valensinya? 6. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di slide. Di alam, unsur itu ada yang ditemukan dalam keadaan sendiri. Ada juga yang ditemukan dalam keadaan berikatan. Ya. Oksigen di alam itu ditemukan dalam keadaan berikatan dengan atom oksigen yang lain dalam bentuk O2. Ya. Kemudian hidrogen dengan oksigen berikatan membentuk H2O. Berarti kan tidak sendiri itu. Berikatan ya. Nah, ada juga atom yang sendiri, yaitu atom-atom dari gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, satu lagi radon. Kenapa ya? Kok ada unsur yang ditemukan dalam keadaan berikatan, ada juga yang sendiri. Apa itu alasannya? Bapak akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kalian bisa nanti menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian menggambarkan struktur Lewis dari unsur berdasarkan konfigurasi elektron, menerapkan konsep kestabilan konfigurasi gas mulia pada pelepasan dan penangkapan elektron unsur dan unsur logam dan non logam. Kemudian kamu bisa menerapkan konsep simbol Lewis dalam menggambarkan lambang elektron valensi. Nah, dalam pembelajaran ini akan Bapak ambil beberapa nilai. Ya, nilai apa? Ada nilai sikap, penampilan, nanti kalian akan presentasi. Lalu ada nilai post test. Jadi di akhir nanti kita akan ada tes. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini ada gambar tabung oksigen. Ini molekul oksigennya. Nah, helium di dalamnya itu sendiri-sendirinya. Lalu air 3 HHO. Nah, lalu ini garam NaCl, NaCl, NaCl. Setelah kalian perhatikan gambar, lihat video berikut ini. Apa yang akan menjadi pertanyaan dalamnya? Silakan. Kenapa F jika tidak berikatan tidak stabil? Kenapa F jika tidak berikatan dia tidak stabil? Oke, baik sekali. Ya, ada lagi? Kenapa neon tidak bisa berikatan dengan klorin? Kenapa neon tidak bisa berikatan dengan klorin? Oke, ada lagi? Baik sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dijawab nanti ketika kalian setelah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Kelompoknya kan sudah dibagi nih. Jadi saya berikan waktu bagi kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok. Ya. Nanti setelah itu kita akan presentasi. Silakan mulai berdiskusi.
Yuk, kelompok 1. Dari bahan presentasi yang sudah kami buat, kami mendapatkan beberapa identifikasi. Yang pertama, kenapa neon tidak berikatan? Yang kedua, kenapa jika fluorin tidak berikatan, ia menjadi tidak stabil? Dan ketiga, kenapa neon dan fluorin tidak bisa berikatan? Ada juga 10 neon, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, elektron valensinya 8. Yang ketiga 18 argon, elektron valensinya adalah 8. Yang keempat adalah 36 kripton, elektron valensinya adalah 8. Yang kelima adalah 34 xenon, elektron valensinya adalah 8. Atom stabil adalah elektron valensi yang menyerupai elektron valensi gas mulia, yaitu elektron valensi 2 dan elektron valensi 8. Elektron valensi 3 helium, elektron valensi 8 seperti neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Untuk unsur yang memiliki elektron 1, 2, dan 3 akan melepas elektronnya untuk mencapai kestabilan. Kecenderungan unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 untuk mencapai kestabilan adalah menangkap atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Struktur Lewis ini dia tabel, jadi kami akan menuliskan lambang Lewisnya di papan tulis langsung. Oke, silakan. Dan jika jumlah titik adalah 8, maka tidak ada ion yang tercipta karena elektronnya sudah stabil. Kemudian pada tabel berikutnya terdapat 3 molekul. Molekul pertama ada H2O. Atom penyusunnya adalah hidrogen dengan nomor atom 1, oksigen dengan nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektron dari hidrogen itu 1 dan oksigen 26. Dengan jumlah total atom valensi adalah 8, dengan menggunakan atom pusat yaitu O. Lambang Lewis dari H Begitu presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, kami mempersilahkan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan atas penjelasan yang kami berikan. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1, lanjut ke kelompok 2. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 2 yaitu Cindy Carolina, Kevin Wu, Aris, dan Joshua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa neon tidak dapat berkaitan? 2. Mengapa fluorin kalau tidak berkaitan tidak stabil? Dan 3. Mengapa neon tidak dapat berkaitan dengan fluorin? Atom dikatakan stabil jika konfigurasinya memiliki gas mulia atau 8 elektron. Kecenderungan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, 3 mencapai kestabilan dengan melepaskan elektronnya, maka akan terbentuk ion positif. Unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, 7 untuk mencapai kestabilan, jawaban kami menangkap atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Lanjut, untuk menjawab pertanyaan berikut, silakan cari informasi cara menuliskan titik Lewis pada simbol atom. Jawaban kami sama dengan kelompok 1 barusan. Konfigurasi elektronnya sama, lambang Lewisnya sama, dan ion terbentuk untuk mencapai kestabilan juga sama. Maka dari itu, jika contohnya seperti 12 Mg, kalau misalnya konfigurasi elektronnya 2, maka titiknya juga 2, begitupun dengan 7N. Kalau misalnya konfigurasi elektronnya ada 5, berarti titiknya juga 5. Ada pertanyaan? Saya Sarandara dari SU IPA 1, kelompok 1. Saya mau nanya, kenapa magnesium tidak stabil, sementara helium walaupun 2 elektron valensi tetap stabil? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jason Deren dari kelompok 1. Jadi sebenarnya magnesium dia tidak mengikuti helium, tetapi dia lebih mengikuti ke neon. Ya, demikian. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanya? Baik, jika tidak ada,
Cukup ya kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih. Silakan. Sekarang coba kalian perhatikan video ini, ya. Selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa yang merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia akan bersifat stabil dan sukar bereaksi. Nah, sebaliknya, unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron tidak mirip dengan konfigurasi elektron dari gas mulia bersifat tidak stabil dan mudah bereaksi. Nah, unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet. Nah, konfigurasi oktet ini atau konfigurasi stabil dari gas mulia dapat dicapai oleh unsur-unsur lain dengan cara melepaskan elektron valensi, menangkap elektron, atau menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan. Kan cenderung Lewis diagrams made easy with Ket's book. Today we're going to learn how to draw Lewis diagrams for atoms and simple molecules. But before we begin, let's start with a question. Get that number. All we need to do is count the, see it in the 7 column? So, the Lewis diagram of chlorine is the symbol Cl with 7 dots. Nah, bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Valensi 1, 2, 3 itu dia melepas, dan 4, 5, 6, 7 dia menarik. Sedangkan kalau misalnya 8 dia sudah ini apa Pak? Bahasa Sudah stabil ya? Stabil, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Lambang Lewis itu mengikuti elektron valensi dari suatu unsur. Oke, lambang Lewis mengikuti elektron valensi dari suatu unsur. Baik, ada lagi? Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya itu lambangnya harus berdekatan. Oke, penulisannya lambangnya harus berdekatan begitu ya. Berapa elektron? Berapa elektron yang berdekatan kalau kalian perhatikan? 2. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan tes. Saya lihat dari hasilnya cukup baik ya. Ya, hanya satu soal saja itu ada jadi. Jadi kamu ya. Nah, itu satu soal saja yang salah. Ya. Nanti lihat kembali soalnya di bagian ini ya. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang kita akan pulang. Pertemuan akan datang kita akan membahas tentang ikatan ionik. Jadi sambil dibaca materi ikatan ionik. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya pimpin secara Kristen Protestan. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Berkatilah kami agar pembelajaran barusan dapat kami terapi dan dapat kami terap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan pulang, sampai jumpa pertemuan akan datang.